wabarakatuh. Hari ini saya Domo CGP Angkatan yang ke-7 Kabupaten Jepara dan rekan saya Ibu Nita Nurafrida SPG akan melakukan kegiatan supervisi klinis sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya akan menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Selamat pagi Bu Nita. Selamat pagi Pak Domo. Gimana Bu kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Pak, dan alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu ya. Kalau begitu coba Bu Nita bisa mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Domo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nurafrida. Saya guru matematika yang mengajar di kelas 11 MIPA 1 yang akan melakukan supervisi dengan materi turunan fungsi aljabar. Oke, terima kasih Bu Nita atas perkenalannya. Kemudian bagaimana perasaan Bu Nita saat saya lakukan supervisi untuk hari ini? Terima kasih. Untuk perasaan saya karena sudah disupervisi sama Pak Domo, yang pertama merasa senang, yang kedua itu merupakan refleksi diri untuk saya dalam mengajar, dalam memberikan materi untuk peserta didik, apakah sudah baik, apakah kompetensi saya sudah mencakup pembelajaran atau yang diajarkan oleh Pak Domo, gitu Pak. Baik Bu Nita. Kemudian yang menjadi tujuan pembelajaran kegiatan belajar mengajar Bu Nita untuk hari ini apa ini? Untuk hari ini itu adalah tentang materi turunan fungsi aljabar. Nah, tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik bisa atau dapat menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Gitu Pak Domo. Baik Bu Nita, untuk selanjutnya apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari murid maupun dari Bu Nita sendiri? Yang mau saya kembangkan tentunya adalah yang pertama, dalam proses pembelajaran sudah pasti agar dapat mencapai tujuan pembelajarannya itu sendiri. Yang kedua adalah untuk meningkatkan keaktifan dari peserta didik yang saya ajar. Dan yang ketiga untuk menambah wawasan atau kompetensi saya. Gitu Pak Domo. Terima kasih Bu Nita. Kemudian apa yang menjadi tantangan Bu Nita hadapi dalam pembelajaran mata pelajaran yang Ibu ampu? Tentunya ini matematika ya? Iya, betul Pak. Tentunya tantangannya sudah sering dijumpai oleh guru-guru matematika. Tantangannya nomor satu adalah pasti banyak dan seringkali peserta didik itu tidak suka dengan pelajaran matematika. Nah, tantangannya itu adalah bagaimana saya sebagai guru bisa mengajak peserta didik saya untuk tidak membenci atau menyukai pelajaran matematika. Begitu Pak Domo. Oke. Oh iya Bu. Kemudian kira-kira strategi yang ingin Ibu Nita persiapkan pada kegiatan pembelajaran untuk hari ini itu apa strateginya? Strateginya adalah yang pertama, saya akan memberikan materi sesuai dengan profil belajar siswa. Yang selanjutnya, siswa akan saya kelompokkan berdasarkan kesiapan belajaran siswa tersebut yang menggunakan kuis beserta pemahamannya ya Pak ya, materi itu. Kemudian nanti siswa diberikan LKPD untuk berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Begitu Pak. Baik Bu Nita. Terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas untuk hari ini Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali, semoga bermanfaat untuk kita berdua. Ya. Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
juga meletakkan aja kepercayaan masing-masing. Doa lain. Doa selesai. Hari ini masuk semua, kali ini nggak masuk? Masuk. Saya absen dulu ya. Ya. Bu Nita absen dulu ya. Ini kelas berapa? 11 kelas 1. Silakan Mas duduk Mas. Kelas 1 ya. Terus saya panggil Kakam. Oke, Arya Winata. Berliana. Dea. Diva. Dini. Elika. Fausta. Ferliana. Ferry. Ferry hadir. Hanya. Hadir. Ilham. Inas. Bisa saja ada satu orang ya. Sama. Oh sama Rizky, berarti 2 orang ya. Oke. Hari ini pembelajarannya tentang materi turunan fungsi aljabar ya. Kemarin sudah Bunita share ke grup kalian, grup WA, untuk modul pembelajaran hari ini. Sudah dilihat semuanya tadi malam? Sudah dibaca? Sudah dipahami? Oke. Sudah perhatikan di sini. Lihat semuanya yuk, ini. Siswa dapat menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Tujuannya hari ini pembelajarannya yang sudah kita bacakan ya. Kemudian selanjutnya, untuk manfaat pembelajaran yang pertama, salah satu penerapan turunan yang paling umum adalah penentuan nilai maksimum dan minimum. Untuk yang kedua adalah digunakan dalam menghitung laju percepatan pada kegiatan lempar tembing, lempar cakram, menembak, dan lain-lain. Untuk manfaat yang ketiga, dalam dunia penerbangan, turunan mempunyai fungsi terpenting untuk menentukan laju pesawat dengan cepat. Itu manfaat pembelajaran kali ini. Selanjutnya kita lihat. Nah ini langkah-langkah untuk KPM hari ini. Yang pertama ada tes awal. Yang kedua nanti adalah membentuk kelompok. Membentuk kelompok itu berdasarkan kesiapan belajar siswa ya. Yang ketiga, tiap kelompok nanti berdiskusi mengerjakan untuk LKPD kalian. Yang keempat, mindfulness. Yang kelima, presentasi hasil dari pekerjaan kalian. Yang keenam, siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. Yang ketujuh, merefleksi. Yang kedelapan, evaluasi. Dan yang kesembilan adalah penutup. Aljabar, kita lihat materinya, dilihat semuanya. Sifat-sifat turunan, ya seperti tadi malam modul yang sudah kalian pelajari ya. Yang pertama yaitu turunan Y sama dengan X pangkat N. Untuk mencari turunannya atau Y aksennya adalah N dikali X pangkat N-1. Untuk sifat yang kedua, turunan Y sama dengan K dikali U adalah Y aksen sama dengan K dikali U aksen. Untuk sifat yang ketiga, Y sama dengan U plus minus P, itu nanti untuk mencari turunannya, Y aksennya adalah U aksen plus minus P aksen. Untuk sifat yang keempat adalah Y sama dengan U kali P, untuk turunannya atau Y aksennya adalah P kali U aksen ditambah U kali P aksen. Nah, yang kelima, untuk turunan Y sama dengan U pangkat N, itu untuk mencari Y aksennya, ini aturan berarti ya. Berarti Y aksennya adalah N dikali U pangkat N-1 dikali U aksen. Untuk sifat yang keenam, yaitu Y sama dengan U per V, maka untuk mencari turunannya adalah
Di aksen sama dengan di aksen V, min. Di aksen U, per. Dengan catatan V aksen V tidak boleh sama dengan 0. Oke. Nah ini, lihat ada contohnya. Tentukan turunan dari Y sama dengan X pangkat 5. Untuk mencari turunannya yaitu Y aksennya adalah 5, X pangkat 4. Oke. Untuk contoh soal yang nomor 2. Di situ tentukan turunan dari Y sama dengan 2X plus 5 pangkat 4. Jadi di situ nanti dimisalkan yang sebagai U itu adalah 2X plus 5. Maka aksennya berarti berapa? 2. Nanti sehingga di situ Y sama dengan U pangkat 4. Maka ketika diturunkan menjadi Y aksen sama dengan 4U pangkat 3 dikali U aksen. Jadi nanti menjadi 4 dalam kurung 2X plus 5 pangkat 3 dikali 2. Jadinya menjadi berapa di situ? 8. Bisa dipahami ya? Nah ini contoh yang ketiga. Di situ tentukan turunan pertama dari Y sama dengan X plus 5 per 2X. Jadi nanti itu dimisalkan yang sebagai U siapa? X plus 5. Maka nanti U aksennya 1. Untuk yang dimisalkan sebagai V 2X. Maka V aksennya 2. Jadi nanti tinggal dimasukkan ke rumus turunannya. Y aksennya berarti adalah U aksen V dikurangi V aksen kali U per V kuadrat. Yo, sekarang dibuka HP-nya masing-masing. Silakan dimasukkan tokennya. Sudah? Yo, dimasukkan semuanya. Punya kuota? Anjar? Sudah? Sudah masuk? Sudah semua masuk? Sudah semua? Sudah masuk? Sekarang sudah yuk? Siapa yang belum? Kenapa ya? Sudah belum? Sudah ya, langsung saya mulai ya. Ya, silakan dimulai, dikerjakan. Allah, kerjakan dengan teliti ya.
Sudah? Yuk. Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Juara satunya Natasha ya? Juara duanya Inas, tiga tadi siapa? Tepuk tangan dulu ya. Ya berarti kan ini berarti pembentukan kelompok ya, berdasarkan hasil dari kuis kalian. Kelompok 1 saya sebutkan, ingat-ingat langsung ya, di kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jelas ya? Jelas. Saya sebutkan nomor 1 Natasha, 2 Inas, 3 Ilham, 4 Cedric, terus Dika sama dia. Terus kelompok kedua Diva, Herlan, Hanya. Bentuk kelompoknya seperti urutan tadi, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, silakan monggo. Dibagi. Ini 2. Semuanya sudah ya. Ini nanti Bu Nita membagikan CKPD. Silakan nanti didiskusikan, dikerjakan dengan kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1, 2 berdiskusi sendiri. 3, 4 nanti kalau tidak bisa silakan bertanya kelompok 1 dan 2. Untuk 5 dan 6 kalau tidak bisa silakan bertanya sama Bu Nita langsung. Bisa dipahami ya? Kelompok 1 silakan ini. Kelompok 2, kelompok 3 ya siapa? Sini maju. Kelompok 4 diskusikan monggo. Silakan. Silakan kerjakan ya. Oke, ya, gimana kelompok 5? Oh, yang nomor ini ya. Yuk, perhatikan semuanya di sini ya. Ini kan berarti fx diketahui 2x plus 5 dibagi 3x min 1. Berarti nanti ini ada yang dimisalkan sebagai u. U-nya berarti siapa? 2x plus 5. Dan nanti ada yang dimisalkan v. V berarti 3x min 1. Nanti di sini kita cari U aksennya. U aksennya berarti siapa? 2. V aksennya berarti siapa? 3. Setelah itu mencari turunannya, masukkan ke rumus U aksen V min. Iya? Oke. Kelompok 6 ya. Nomor berapa? Oke, nomor 1 ya. Yuk perhatikan di sini. Diketahui gx-nya adalah 4x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 4x min 3. Tentukan g aksen min 1. Berarti kita tentukan g aksennya dulu. Yuk turunannya dari 4x pangkat 3 berarti berapa? Berapa? 4 dikali 3 12x pangkat 2 dikurangi 8x. Ya silakan sini Mbak. Yuk bercerita. Caranya gimana? Ini kan dituliskan dulu sih teman-teman ya, berarti kan 4 kali 3 12
ini dikurangi 1 jadinya X pangkat 2. Terus yang ini juga diturunkan 8 kali 2 kan 16. Ini dikurangi 1 jadi kan cuma X. Nah ini kan tetap ini kan nggak ada. Nah terus yaudah, terus hasil ini terus dari situ min 1-nya dimasukkan ke X karena kan G sama dengan min 1. Dengan di sini kan GX berarti X-nya min 1 dimasukkan jadi 12 min 1 pangkat 2 berarti kan 1 kali 12 kan tetap. Nah terus dari situ lanjutkan, kita berefleksi dulu, menenangkan pikiran dulu sambil mendengarkan lagu dari video ini sebentar. Yuk, silakan. Sudah selesai semua? Sudah. Ada 6 kelompok. Di sini nanti mempresentasikan hasil kalian. 2 soal saja. Nomor 1 dan nomor 2. Ada yang mau maju nomor 1? Oke, monggo kelompok 3 ya. Mbak Anita sama siapa? Silakan maju ke depan. Monggo. Sama Felis. Sama Mbak Felis silakan. Ini speakernya Mbak Alina ditulis dulu. Nanti dijelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami nomor 1. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Elika Rahmadini. Saya sampai Kutri Felicia. Dan teman-teman saya ada Leona Jila Aurelia, Rizal Rojes, dan Ferry Ardiansyah. Oke, nomor 1 diketahui fungsi GF-nya adalah 4x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 4x min 3. Yang ditanyakan adalah tentukan G absen min 1. Langkah pertama kita tulis soalnya dulu 4x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 4x min 3. Kemudian kita turunkan 3 dikali 4 sama dengan 12. Pangkatnya berkurang 1 menjadi 2. Jadinya 12x pangkat 2 min 16x plus 4. Yang ditanyakan adalah G absen sama dengan min 1, maka X-nya diganti menjadi min 1. Ini dimasukkan jadinya 12 min 1 kuadrat min 16 kali min 1 plus 4. Min 1 kuadrat adalah 1, jadinya 12 dikali 1. Min 16 kali min 1 adalah 16, jadinya 4 plus 4, 16 plus 4 sama dengan 32. Oke, hasilnya sama? Sama. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, untuk kelompok berikutnya yang mau maju silakan. Kelompok berapa? Kelompok 5 Bu. Kelompok 5 silakan. Mbak Zara sama siapa? Michelle. Mbak Bisa silakan. Monggo nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kenalkan saya Sabrina Rizky Azara, saya bisa namanya Victoria, dan ada kelompok saya yaitu Berlin, Vera, dan Akram. Oke, sini saya akan menjelaskan tadi soal perbedaan. Fx sama dengan 2x plus 5 per 3x min 1. Misal U sama dengan 2x plus 5, turunan dari U aksen adalah 2. P sama dengan 3x min 1,
Contohnya adalah V aksen sama dengan 3. Kita bisa lihat F aksen X sama dengan U aksen. Lihat dengan hasil kalian, min 17 per 3x min 1 kuadrat sama? Sama. Tepuk tangan ya. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kalian sudah mengerjakan KKPD tadi, berdiskusi. Sebelum diakhiri pembelajarannya, kita bersama-sama bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Salah satu ada yang mau memberikan kesimpulannya? Saya. Oke, silakan Mbak Erika. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini yang dapat saya simpulkan, saya bisa menentukan turunan fungsi yang berbentuk AXN adalah AN XN min 1. Oke, terima kasih Mbak Erika. Untuk berikutnya ada yang bisa menyimpulkan? Saya dulu. Oke, Mbak Ziara silakan. Saya mau menyimpulkan sifat-sifat turunan, yaitu Fx sama dengan U kurang lebih V, maka F aksen X sama dengan U aksen kurang lebih V. V aksen V ya. aksen. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Erika dulu ya. Oke, tadi sudah kesimpulan. Sekarang untuk merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Ada yang mau memberikan refleksi untuk pembelajaran kali ini? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Venus. Untuk kelebihannya, hari ini pembelajarannya sangat menyenangkan. Oke. Terus juga model sama materinya mudah dipahami. Oke, ya terima kasih. Untuk berikutnya, untuk memberikan kekurangan, monggo siapa lagi? Saya Bu. Oke, untuk Mbak Michelle, silakan. Saya kekurangan itu di modulnya soal jadi banyak lagi. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Mbak Venus. Oke. Untuk evaluasi hari ini, Bunita sudah memberikan soal di MS Team. Silakan nanti sore dikerjakan untuk mengukur kemampuan kalian untuk memahami materi kali ini. Bisa dipahami ya? Sekian. Untuk materi selanjutnya juga besok adalah materi integral. Nanti bisa saya kirim modulnya untuk ke grup WA kalian juga ya. Terima kasih kali ini pembelajarannya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Domo SPD, calon guru penggerak angkatan yang ke-7 SMA Negeri 1 Tahunan Kabupaten Jepara. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi kelas di SMA Negeri 1 Tahunan. Kemudian nama guru yang observasi adalah Bunita Nurafrida SPD, kemudian kelas yang diampu kelas 11 MIPA 1, kemudian mata pelajarannya adalah matematika wajib. Kemudian saya akan memberikan catatan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran Bunita Nurafrida, bahwa kegiatan pembelajarannya berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian seluruh langkah-langkah pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian guru juga berusaha dengan baik dalam pengolahan kelas dan peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan saya dan dapat digunakan sebagai refleksi Bunita, yaitu perlu adanya referensi lain selain buku cetak. Terima kasih. Assalamualaikum Bunita. Waalaikumsalam Pak Domo. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan dengan yaitu pasca observasi di kelas ya. Untuk yang pertama ini pertanyaan, apa yang menjadi hambatan atau kendala Bunita saat pelaksanaan pembelajaran di kelas? Baik, terima kasih. Untuk kendala saat pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran saya di kelas itu nomor 1 adalah lagi-lagi tentang image pelajaran matematika Pak.
Karena dari dulu memang image pelajaran matematika itu dianggap yang pertama menakutkan, membosankan, terlalu banyak rumus, jadi membuat anak itu tidak tertarik untuk mempelajari pelajaran matematika. Untuk yang kedua, kendalanya adalah ketika anak-anak itu melakukan atau mengerjakan kuis, itu banyak anak yang tidak bisa masuk ke aplikasi karena terkendala akan sinyalnya, Pak. Pak. Kalau HP spot lebih. Ya, HP-nya sih mumpuni, cuma kadang itu kan memang terpaut akannya sinyal, Pak. WiFi dari sekolah juga sama seperti itu. Jadi ada anak yang menggunakan kuota sendiri, ada anak yang memang menggunakan WiFi, jadi banyak atau kadang itu lambat untuk masuk ke aplikasi kuis tersebut. Terima kasih Bu Nita. Kemudian yang kedua, apa Ibu sudah merasa puas ya dengan pembelajaran yang dilakukan di kelas? Kalau menurut saya, pembelajaran dikatakan puas itu belum pas nggih Pak, karena kita sebagai pendidik itu harus selalu yang namanya belajar untuk pembelajaran yang lebih baik, selalu mengikuti zaman. Jadi kalau pembelajaran dalam saya atau menurut saya dikatakan puas itu ketika pembelajaran itu pada waktu di kelas itu saya sudah mencapai target dari pembelajaran atau tujuan pembelajaran tersebut. Pak. Terima kasih Bu Rita. Mungkin apa di kelas itu anak sudah aktif semua ya? Kalau aktif ya aktif Pak, tapi ya lagi-lagi ada sebagian anak itu kan memang kembali ke kendala tadi bahwa image matematika itu tidak mengasyikkan, menakutkan, jadi ya ada sebagian yang seperti itu. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya. Apa hal positif yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran di kelas? Untuk hal positif yang saya lakukan ketika pembelajaran di kelas, pertama itu ketika saya memberikan kuis. Jadi semua anak itu merasa semangat untuk mengerjakan kuis dari aplikasi tersebut. Jadi berlomba-lomba untuk melakukan kuis tersebut atau mengerjakan kuis tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua itu dalam berdiskusi mengerjakan LKPD. Untuk berdiskusi LKPD itu, anak di situ merasa aktif, saling bertukar pendapat, berani bertanya, berani saling memberikan pendapat satu sama lain. Jadi ketika berdiskusi itu memang anak-anak bisa mengeluarkan atau mengeluarkan ide-ide mereka, Pak. Pada saat kuis itu berarti anak kelihatan antusias untuk mengikuti ya? Iya. Karena dalam mungkin tampilan-tampilan kuis atau ini bisa menarik siswa. Iya betul, untuk tampilan kuis kita memang harus membuat semenarik mungkin agar anak itu semangat atau tertarik dalam mengerjakan kuis tersebut, Pak. Dalam kuis tersebut itu soal-soalnya tentuan ya, itu kan untuk awal. Iya, awal. Soalnya tidak terlalu sulit ya. Jadi itu untuk pengantar atau untuk karena sebelumnya itu kan malam harinya saya setiap pembelajaran itu malam harinya sudah mengirim modul ke grup WA, kemudian mereka malamnya mempelajari dan nanti setelah paginya waktu pembelajaran itu anak sudah siap untuk mengerjakan soal yang ada di kuis tersebut. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya apa yang akan diubah untuk pertemuan selanjutnya? Dalam mungkin kan di pertemuan yang pertama kan sudah pengalaman bahwa ini nanti mungkin ada yang kurang, ada yang lebih dan seterusnya. Mungkin selanjutnya yang pertemuan yang akan datang itu yang dirubah. Untuk pertemuan berikutnya yang akan saya persiapkan itu adalah mempersiapkan bahan ajar semaksimal mungkin agar dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, jadi mempersiapkan bahan ajar semaksimal mungkin dalam kuisnya saya persiapkan lebih menarik lagi, terus LKPD-nya juga saya buat semenarik mungkin,
Kemudian dalam hal kuis menyediakan wifi agar lancar. Ngoten, Pak. Oh ya, terima kasih Bu Nita. Nggih, Pak. Dalam pertemuan tersebut, apakah siswa itu mungkin banyak yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke rekan atau ke Bu Nita langsung? Ada yang sama rekan, ada yang sama saya, tapi kebanyakan dalam berdiskusi itu lebih nyamannya adalah bertanya kepada sesama antar teman, Pak. Oh gitu. Iya. Seperti teman sebaya gitu. Iya, mereka teman sejalan, iya. mereka enggak sungkan. Iya, betul. Jadi lebih enjoy, dia lebih nyaman bertanya kepada teman. Jadi dia lebih bisa memahami atau lebih gampang masuk dalam pembelajaran matematika tersebut. Mungkin dari pengalaman Bu Nita, jadi apakah ada siswa yang mungkin bertanya materi itu di luar pembelajaran, mungkin malam atau mau WA itu pernah ada? Ada, Pak. Biasanya itu memang anak-anak yang antusias ya, Pak. Ya. Anak-anak yang peringkat 1, 2, 3, intinya memang anak-anak yang memang benar-benar menyukai pelajaran matematika. Jadi di malam hari biasanya ketika modul sudah saya share, ada beberapa anak itu menjapri saya, bertanya, terus kemudian biasanya saling bertukar jawaban atau dari pertanyaan itu dia mengajukan soal, Bu kalau seperti ini pengerjaannya apakah seperti ini, dari situ nanti saya koreksi, kadang ada yang sudah benar, ada yang salah, jadi saling bertukar informasi sama siswa, Pak. Oh ya, terima kasih Bu Nita atas informasinya. Jadi sama-sama, Pak. Karena ini pelajaran matematika kan agak apa ya, termasuk pelajaran yang di mata anak itu sulit. Iya, betul. Mungkin tip-tip dari Bu Nita ya, apa yang biar anak itu mungkin sedikit image-nya itu berkurang dengan matematika itu pelajaran yang tidak begitu menakutkan. Nah, untuk tipsnya itu yang pertama biar menghilangkan image matematika itu sulit adalah dimulai dari diri kita sendiri, Pak. Sebagai pendidik sebisa mungkin, karena image menakutkan itu berawal dari guru matematika yang killer. Gitu ya. Iya, jadi kita sebagai pendidik sebisa mungkin membuat anak itu nyaman dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas dalam proses pembelajaran atau bahan ajar itu dibuat semenarik mungkin dan mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Ya, terima kasih. Tapi ini di luar tadi ya. Mungkin Bu Nita ada pengalaman ya, ada siswa yang begitu takut apa pernah atau tidak, semacam mungkin saya takut dengan Bu Nita itu ada? Selama ini alhamdulillah belum. Gitu ya. Ya, baik-baik saja. Ya. Terima kasih Bu Nita atas waktunya yang sudah bertukar pikiran dengan saya. Mudah-mudahan nanti Bu Nita menjadi contoh dari guru yang lain, terutama guru matematika Bu ya. Nantinya mungkin karena matematika memang pelajaran yang begitu agak menakutkan. Memang betul dimulai dari gurunya, bahwa gurunya itu harus bisa mempromosikan matematika itu tidak menakutkan. Akhirnya kalau tidak takut, berarti siswa akan enjoy dalam belajar. Akhirnya mereka akan mendapatkan inspirasi untuk belajar matematika dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian Bu, terima kasih. Sami-sami Pak Tomo. Selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.